Hai Jaman. Halo Jaman, selamat datang di podcast. Remaja Idaman. Yeay. Hari ini mau bahas apa? Ya, sekarang kita bakal bahas tentang gak enakan. Nah, ini salah satu sifat yang ada di dalam diri manusia ya. Yaps, Oke, mulai dari mana nih? mulai dari Mungkin menurut kita masing-masing ya, kayak gak enakan itu sifat yang gimana gitu. Oke, boleh. Ya, mungkin dari kamu dulu, atau dari aku. Bentar. Oke. Kalau nggak enakan itu menurutku ya, itu sifat ketika kita kayak mau jujur, mau bilang sesuatu ke orang, tapi kayak mau nyampein gimana gitu. Jadinya akhirnya dipendam sendiri gitu. Ya, bisa. Kalau dari kamu? Kalau dari aku mungkin ke itu kali ya. Ketika ada orang minta pertolongan ke kita dan kita tuh ngerasa sungkan buat nolaknya gitu. Jadi mau nggak mau diterima gitu. Maksudnya kayak mau ngebantuin itu. Padahal sebenarnya kita tuh pengen nolak, tapi karena rasa nggak enak itu tadi, jadinya ya kita bantuin aja. Gitu. Tapi kamu orangnya nggak enakan tadi diajeng. Kalau Termasuk orang itu nggak? Ya, kalau dulu menurutku aku ya termasuk gak enakan. Oh ya, buat gak enakan ini sebutannya itu kan people pleaser. Mm-mm. Ya, dulu tuh aku ngerasa aku termasuk tipikal orang yang people pleaser, tapi kalau sekarang kayaknya enggak deh. Enggak terlalu, atau bahkan enggak sama sekali ya. Ya pokoknya enggak kayak dulu lah. Kalau dari kamu gimana? Kalau dari aku itu masih dari dulu sampai sekarang itu masih kayak nggak enakan Iya, orang. iya. Oh, kamu kan dulu nggak enakan, tapi sekarang orangnya kayak dibawa sesuai kemauan kamu gitu. Cara kamu pas nggak enakan itu gimana caranya? Apa? Cara apa? Melepas rasa nggak enakan. eh aku tuh gini ya, curhat sedikit. Aku tuh ngerasa di dalam diriku tuh ada kayak sifat-sifat yang bertolak belakang gitu loh. Kayak misalnya, ya aku tuh ya tadi nggak enakan kalau misal nggak ngebantuin orang. Tapi di sisi lain tuh kayak misal aku tuh ada sifat cuek, nggak peduli gitu. Dan sebenarnya tuh nggak mau ikut campur kayak urusan orang lain gitu. Karena aku nggak suka orang lain ikut campur urusanku. Uh, jadi kayaknya aku mulai bisa buat nggak jadi people pleaser itu kayaknya setelah aku mulai self love ya, kayak mulai sadar pentingnya self love, terus jadi makin sayang, makin peduli sama diri sendiri. Jadinya ketika ada orang yang minta tolong, bukan artinya kayak langsung aku tolak mentah-mentah, langsung aku bilang aku nggak mau bantu, nggak gitu juga. Tapi aku balikin ke diri aku sendiri, kayak mungkin nggak sih aku ngebantuin dia di sitcom yang kayak gini gitu misalnya. Kalau emang mungkin ya aku bantu, tapi bisa aku nggak dipaksain juga gitu, nggak yang harus kayak ada sesuatu yang aku korbanin dan malah ngurutin diri aku sendiri, aku nggak mau. Pokoknya balikin lagi ke diri sendiri sih. Jadi dengan self love, dengan aku lebih kenal sama diri sendiri, lebih sayang sama diri sendiri, lebih tahu kapasitas diri sendiri, dan dengan adanya sifatku yang cuek dan nggak peduli, sebenarnya bukan ke semua orang juga, tapi mungkin hampir semua orang aku gitu, karena ya males juga. Kecuali orang itu penting dan berkontribusi di hidupku, itu mungkin aku bisa peduli. Jadi buat biar ya aku yang tadinya people pleaser dan bisa mengurangi itu, ya itu tadi sih, karena aku tahu pada saat itu tuh ya mau nggak mau aku harus nolak gitu loh, bukan karena aku jahat, bukan karena nggak mau bantuin, tapi emang karena lagi nggak bisa bantuin gitu. Jadi balikin lagi diri sendiri sih, soalnya gini,
yang aku rasain, yang sepengalamanku, setahuku juga, orang yang people pleaser ketika dimintai tolong ke orang lain itu bahkan nggak jarang kayak ngorbanin sesuatu kan, kayak misal waktunya dia, misal seharusnya dia ngerjain tugasnya dia sendiri, tapi karena ada misal temennya minta tolong buat bantuin ngerjain tugasnya, jadinya dia nggak jadi ngerjain tugasnya sendiri, malah ngerjain tugas temennya kan, misalnya kayak gitu. Nah itu kan malah ngerugi diri sendiri. Nah aku nggak mau hal itu terjadi, karena aku mau memprioritaskan diriku daripada kayak orang-orang lain yang nggak berkontribusi apa-apa di hidupku. Aku mau cerita dong. Ini pengalaman yang bisa jadi pembelajaran yang bodoh banget menurutku. Nggak apa-apa. Jadi dulu pas awal-awal kuliah, pas ospek, karena Ya. aku orangnya nggak enakan. Itu hari keberapa ya? Hari pertama kalau nggak kedua gitu. Oh, hari pertama kalau nggak salah. Hari pertama ospek itu karena aku orangnya nggak enakan, temanku minta tolong buat bikinin ID card. Oh. Nah, itu ya aku bikinin. Padahal kan ID card kita itu kan susahnya minta ampun. Iya, butuh ketelitian bikinnya. Terus aku bikinin orang lain, terus dibilangin sama yang bikin juga, yang bikin di kosanku gitu, ada yang bilang, kamu kok mau sih, kok bodoh banget gitu, mau dibikinin punya orang gitu. Ya tapi kan aku nggak enakan gitu. Dan akibat karena nggak enakan itu, akhirnya apa? Akhirnya aku pas karena bikinnya kemalaman, jam 11 kalau nggak salah 12 baru selesai, terus jam 2 bangun buat nyetrika karena udah malam nggak bisa laminating, akhirnya buat berangkat ospek aku telat, yang harusnya jam 6 udah berangkat, jam 6 kurang 10 menit aku baru bangun. Nah itu sih gara-gara nggak enakan itu akhirnya berdampak ke yang lain gitu. Lebih baik tiru. Ya itu berarti kesimpulannya menurut kamu sifat nggak enakan itu baik atau buruk? Menurut aku buruk sih, karena dampaknya ya ke diri kita sendiri. Kita itu harus ngelihat gitu, kapan kita bisa bantu orang lain, kapan itu tidak. Iya, benar banget. Pokoknya gini, kayak aku pribadi nggak ngelarang kayak misalnya Yanti ataupun kalian semua yang dengerin ini buat ngebantuin orang lain, itu sikap yang baik, itu yang terpuji dan wah banget gitu ketika kalian bisa ngebantu orang lain. Tapi jangan sampai ketika kalian ngebantu orang lain itu malah bikin diri kalian sendiri rugi gitu loh. Iya, kalau misal kalian misal lagi senggang terus teman kalian minta bantuan kerjain tugas dan kalian bisa, ya nggak apa-apa kalian bantu kerjain. Tapi ketika kalian dikejar deadline, banyak tugas yang numpuk, terus teman kalian minta tolong dikerjain tugasnya, ya kalau bisa jangan gitu loh. Utamain, prioritasin tugas kalian dulu, karena itu yang lebih penting gitu loh menurut kalian. Tapi kamu pernah nemuin orang itu nggak, Yanti? Kan ada tuh. Aku juga kayak pernah dengar-dengar gitu, pernah nonton juga kayak misal di film atau di series apa gitu. Kan ada tuh orang yang minta tolong kayak buat bantuin sesuatu gitu ya. Tapi ketika yang diminta tolong tadi kayak nolak, si yang minta bantuan itu malah kayak marah-marah, malah ngejauhin, malah nggak mau temenan gitu loh. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang bikin people pleaser itu malah kayak makin people pleaser gitu loh. Ngerti nggak sih? Iya, makin gak enak gitu. Mau nolak gimana? Takut dijauhin. Pernah nemuin yang kayak gitu nggak? Alhamdulillah enggak sih. Soalnya kalau nolak juga diomongin baik-baik, kenapa kok nggak bisa gitu. Iya, Iya, sama. Iya, paling kadang ya kalau misal aku kayak orang minta bantuan, lebih sering itu sih kayak nanya soal yang kayak pernah aku kirimin ke kamu tuh loh. Nanya soal, ya paling aku bilang kayak sorry aku nggak bisa, aku nggak tahu, karena emang pelajarannya pas SMA dan itu matematika gitu loh, aku juga udah lupa, apalagi guruku juga ya enak nggak enak, jadinya ya udah nggak nyambung lagi materinya di otakku. Ya mohon maaf. Tapi dulu tuh pernah ya, Yanti, ini sekalian cerita, aku inget agak lupa. Ya pokoknya dulu tuh ada temenku minta tolong gitu ngerjain soal. Nah,
posisinya tuh sebenarnya aku nggak tahu cara ngerjainnya gimana karena soalnya tuh kayak asing gitu loh menurutku. Tapi ya mungkin karena waktu itu aku masih terlalu pleaser kali ya. Jadinya ya bener-bener aku usahain banget gitu loh buat mengerti soal temanku tadi. Padahal kalau di aku sendiri tuh nggak ada materi kayak gitu, nggak pernah dapet materi kayak gitu. Tapi demi biar bisa ngebantu, jadinya ya cari sumber dari Google, dari YouTube biar sampai ngerti cara ngerjainnya itu gimana. Mm-mm. Ya nggak salah sih sebenarnya, cuma kalau misal kayaknya waktu itu juga aku lagi ada tugas gitu loh. Nah, ngutamain tugas orang lain daripada diri sendiri. Ya walaupun aku emang tipikal orang yang sebenarnya males ngerjain tugas, tapi kalau dipikir-pikir ya sebenarnya tetap harus aku prioritasin kan tugasku daripada tugas orang lain. Iya, bener. Oke, apa lagi ya? Tadi kita udah bahas apa sih? Kan udah bahas pengertian, bukan pengertian sih, artinya bagi kita, terus buruknya menjadi seorang people pleaser, apalagi ya? Ya, Itu aja sih. sharing pengalaman. Oke, Mm-mm. tentang people pleaser. Apa ya? Bingung mau nanya apa. Oh iya deh, Tiba-tiba ngeblank. Iya ya? people pleaser itu gak selalu tentang orang yang di ngebantuin gitu, tapi kita juga orang yang minta bantuin juga ada sebenarnya yang gak enakan gitu nggak sih? Gimana? Orang yang minta bantuan itu juga ada nggak sih yang nggak enakan? Kayak misal aku butuh bantuan kamu tapi aku sungkan bilangnya ke kamu gitu tah. Ya ada. Tapi itu emang termasuk people pleaser? Enggak deh kayaknya. Ya enggak. Ya itu maksudnya aku mau nanya itu termasuk atau enggak? Oh, enggak deh kayaknya. Itu kan nggak tahu sih. Enggak deh kayaknya. Buat kalian yang dengerin silakan komen menurut kalian itu Aku penasaran. uh, Nanti aku cek kayaknya enggak deh. Ya. Oke. Ya, people pleaser. Menurut kamu deh. gimana? Oh ya, Ya. lanjut. Apa kamu aja dulu? Enggak, lanjut. Apa? Enggak lanjut. Ya, apa tadi? Menurut kamu gimana caranya menolak orang yang gimana ya? Kayak misal apa ya, mau dibantuin, mau dipinjemin gitu mungkin. Pokoknya nolak orang lah biar kita nggak people pleaser amat gitu. Misalnya nih ada teman kayak mau minjem uang gitu misalnya. Kita posisinya lagi nggak punya atau lagi punya uang tapi butuh buat keperluan pribadi. Nah itu cara nolaknya gimana? Atau misal ada orang minta bantuin bikin makalah gitu ya misalnya. Tapi sedangkan kita juga ada tugas bikin makalah yang belum selesai. Nah itu cara nolaknya gimana? Ya pokoknya intinya gitulah. Harusnya mah menurutku pertanyaan ini tuh lebih cocok ke kamu. Soalnya kalau aku itu masih lebih dominan kayak nggak enakan gitu daripada bilang gitu. Tapi terkadang nggak semua juga sih. Aku juga kadang nolak kalau emang nggak bisa ya nggak bisa gitu. Aku minta maaf, lalu lanjut jelasin kenapa kok nggak bisa gitu supaya mereka mengerti. Walaupun kalau kayaknya minta maaf kayaknya masih nggak enak gitu, walaupun mereka bilang iya, tapi masih kepikiran gitu. Kamu gitu juga nggak kalau misal nolak? Iya. Dulu kayaknya gitu, cuma sekarang rasa tidak peduli dan rasa cuekku lebih dominan, jadi bodo amat. Tapi Iya sih itu. aku banyak belajar dari kamu sih, kayak kamu kan sering bilang jangan berpersepsi terhadap ketikat kayak terhadap apa yang ada di pikiran orang lain, apa yang orang lain pikirkan tidak
sesuai dengan apa yang ada di pikiranmu gitu. Terkadang kalau Iya. aku kayak gimana ya, nggak enak ya, udah nolak gitu. Nanti pikirannya dia gimana ya? Mm-mm. Mikirnya gini nggak? Nah, itu aku langsung inget omonganmu kalau jangan mikirin apa yang ada di pikiran orang lain gitu. Jadinya hilang Iya. deh. Alhamdulillah. Iya, karena sebenarnya orang lain tuh nggak sepeduli itu gitu loh. Kitanya aja Mm, yang kayak terlalu overthinking, terlalu takut orang bakal mikir ini, mikir itu. Padahal ya orang-orang nggak kayak gitu gitu loh. Jadi ya dibawa santuy aja. mm-mm. Tadi aku mau Betul. ngomong apa sih? Ya, aku setuju sama kamu. Ya, aku juga kalau misal nolak gitu, pasti yang ngomong sorry atau nggak ngomong maaf, terus bilang kayak sorry ya itu tadi, sorry aku nggak tahu, sorry aku nggak bisa, sorry lagi di luar, sorry lagi ngerjain tugas dan lain sebagainya gitulah pokoknya. Ya, ya so far kayaknya nggak ada yang itu sih, nggak ada yang marah ketika aku nggak bantu. Tapi nggak tahu ya kalau di belakangku marah. Kita Tapi kan ya udah. menebak pikiran Heeh. orang lain. Tapi ya udah. Kenapa aku cuek ya? Tapi aku seneng sih jadi orang cuek. Seru aja Ya, gitu. tapi jangan cuek terus juga. Kasihan orang lain yang ada di sekitarmu. Iya. Tapi ini curhat sebentar. Aku tuh ya nyadar dan emang pernah ada juga yang ngomong. First impression kayak orang-orang pas ketemu aku tuh kayak bilangnya aku cuek, sombong gitu. Kalau misal kayak cuek, ya aku emang aku cuek. Soalnya emang ya nggak tahu emang kayaknya udah dari sananya kayak gini. Tapi kalau sombong itu mungkin karena muka flat, jadi kelihatan kayak cuek judes. Jadi mungkin kesannya sombong kali ya. Tapi kalau sombong itu eh aku bantah sih. Soalnya kalau misal aku mikir-mikir sendiri ya, misal ada keinginan buat sombong atau apa gitu, eh ngapain sombong gitu loh yang ada di pikiranku. Soalnya ya di atas langit masih ada langit gitu. Misalnya aku eh, ahli atau jago di satu hal, ya orang-orang lebih dari itu gitu loh. Hmm. Mm-mm. Jadi kadang Bener aku, sih. ya, dan setelah mikir itu tuh aku jadi kayak penasaran kayak orang-orang sombong itu kenapa gitu loh alasannya. Hmm. Ngerasa dirinya Coba tanya paling hebat, sama yang sombong mungkin ada. ngerasa dirinya paling hebat atau sekedar mereka butuh validasi dari orang lain dan kalau mereka itu hebat. Entahlah. Tapi ya udah kita balik lagi ke people pleaser. Oh, Mungkin next time kita sebelum balik bakal ke bahas. topik, aku mau tanya dong. Ya, silakan. Aku penasaran. Mukaku itu tipe yang seperti apa? Mukamu judes. Aku Muka baik, doang. ramah loh. Muka doang. Serius, mukaku kayak orang judes. Ya, muka doang. Padahal di kepalaku tertanam itu kayaknya mukaku kayak orangnya ramah gitu. Aku nggak nyadar loh. Makanya aku penasaran, nanya kamu soalnya penasaran. Mukamu doang judes, tapi enggak kok, aslinya enggak kok. Ya Oke, gitulah. mungkin balik ke topik. Oke, Jadi orang. back to the topic. Kita bahas tentang people pleaser. Ya, hmm, ya, bentar. People pleaser ini menurutku sifat yang nggak cuma ada di diri remaja deh, tapi orang tua Tua gitu, juga. orang yang dewasa itu juga masih bisa gitu loh, kayak punya sifat people pleaser gini. Ya nggak sih? Mm-mm. Itu loh deh. Aku mau cerita juga. Ibuku loh. Iya, silakan. Kalau misal nyelip, Hmm? tahu nyelip? Nyelip, nyelip apa ini maksudnya? Nyelip sih. Tapi kalau kayak padi yang kayak baru dijemur tapi mau diubah menjadi beras gitu. Tahu nggak? Oh, di sini tuh Itu bahasanya bukan nyelip, apa sih? Kalau di sini? nyelep, nyelep, Oh iya, beda-beda. gitu. Nah, Iya, ibu iya. kan udah bawa 2 sak punya dia sendiri. Nah, Mm. terus orang lain minta tolong, dia masih terima loh. Kan Ya kayak ampun. aku aja, aku suka komen, eh kan punya yang bawa yang dia sendiri aja udah berat gitu. Kan Mm-mm. digotong sendiri, bukan ibuku kan perempuan, digotong Ya, sendiri gitu. Terus ditambah punya orang lain juga kok
masih mau gitu. Aku kadang gitu. Ya tapi karena nggak enakannya itu Iya. di Apalagi mau gitu. ya, apalagi kalau misal kayak orang tua gitu kan, ya kayak ya omongan tetangga-tetangga kan, kalau misal kayak nggak mau bantu, itu ya pasti jadi pertimbangan gitu loh. Kalau mau bantu atau enggak, ntar diomongin tetangga, malah jadi bulan-bulanan tetangga. Ribet ya Iya, hidup. iya. Karena emang kita hidup nggak sendirian gitu. Ada orang-orang yang ya kadang suka ngomong seenaknya, tanpa tahu alasannya, tanpa tahu kenapa-kenapanya. Ya, oke. Overall, jadi kesimpulannya, sebenarnya jadi orang yang nggak enakan itu sebenarnya perlu nggak sih? Menurutku perlu sih. Perlu tapi jangan banyak-banyak. Ya, intinya jangan berlebihan. Soalnya gini, perlu punya sifat kayak ngerasa nggak enakan itu biar kita nggak semena-mena sama orang gitu loh. Biar kita nggak Setuju. lost aja gitu loh sama orang, kayak nggak peduliin kayak perasaan mereka gitu. Kalau kita masih punya rasa nggak enakan, kan masih mikir-mikir gitu loh. Jangan sampai apa yang kita lakuin malah nyakitin hati orang lain. Tapi ya jangan berlebihan, nanti jadinya ya itu tadi people pleaser, malah ngerugiin diri sendiri, atau bisa-bisa malah ngerugiin orang lain yang berhubungan sama diri kita sendiri tadi. Terus juga ya pokoknya prioritaskan diri sendirilah daripada orang lain. Nggak usah, Setuju banget. bukan nggak usah sih. Kalau bisa tuh jangan memprioritaskan orang lain. Kenapa? Karena orang lain aja belum tentu memprioritaskan kita. Ngapain Setuju. capek-capek ngutamain orang lain? Mendingan ngutamain diri sendiri. Membuat diri sendiri bahagia itu tanggung jawab yang besar. Quotes ditambah quotes. Ya, ya udah. Ini ya gitu aja sih. Udah lama kan aku nggak minta quotes. Ayo ditambah quotes Dayang. Bingung. Otakku lagi nge-lag. Apa ya? Hmm, hmm, nggak tahu. Ya pokoknya gitu aja. Gak usah Eh, quotes yang bagus nggak apa-apa. Yang biasa. ya nggak, bukan quotes sih, lebih ke pesan mungkin. Aku Pesan tahu, aja, pesan aja. aku tahu menjadi people pleaser itu bukan keinginan kalian. Itu mungkin terjadi secara alami dengan sendirinya gitu ya. Dengan mungkin berbagai alasan yang kalian pikirin atau kalian rasain gitulah. Tiap orang kan punya alasan masing-masing kenapa jadi people pleaser gitu, entah karena takut dijauhin teman atau apapun itulah. Tapi kalau bisa kan kalau mau menghilangkan 100% sifat people pleaser itu susah ya. Jadi dikurangin aja lah, dikit-dikit gitu nggak apa. Mulai berani menolak, mulai berani ngomong enggak. Jangan terus-terusan ngomong iya. Nanti malah kalian sendiri yang tahu akibatnya, kalian sendiri yang dirugikan, kalian sendiri yang menerima resiko yang nggak baiknya gitu. Setuju. Ngomong enggak, ngomong pokoknya nolak gitu ya, nolak eh, orang yang minta pertolongan ataupun apapun itu bukan berarti kalian egois kok, enggak. Itu artinya kalian tahu gitu batas kemampuan kalian di mana, tahu apa yang harus kalian utamain saat itu gitu. Pokoknya pinter-pinter kalian lah, tahu diri sendiri, sadar akan kemampuan diri sendiri. Kalau emang nggak bisa, jangan dipaksa. Jangan cuma karena takut dijauhin teman, terus kalian memaksakan diri kalian untuk ngebantuin temen gitu. Tapi ya selagi bisa emang nggak ada salahnya buat ngebantu. Tapi kalau udah melewati batas kemampuan kita dan jatuhnya kita malah kayak memaksakan diri, yaitu nanti malah nggak enaknya itu ada di kalian. Pokoknya jangan ragu, jangan takut buat say no, buat menolak, nggak apa-apa. Jangan takut dibilang egois. Karena emang kalau emang sebenarnya egois ya emang tuh nggak apa-apa sesekali menjadi egois demi kebaikan diri sendiri gitu loh. Karena kalau terus-terusan kita mengutamakan orang lain,
Ya, kalau aku sendiri sih ya ogah ya. Males banget gitu. Mereka juga belum tentu ngutamain aku kan. Pokoknya pinter-pinter eh, bilang iya dan bilang enggak. Harus tahu kapan saatnya bilang iya dan bilang enggak. Jangan sampai merugikan diri kalian sendiri. Udah itu aja. Ya, jangan sampai kalian memikirkan kebahagiaan orang lain tanpa memikirkan kebahagiaan diri sendiri. Betul sekali. Oke, ini ditutup ya. Silakan. Terima kasih buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Jangan lupa dengarkan podcast Remaja Idaman setiap malam minggu jam 8 malam di Anchor, YouTube, dan Spotify dengan nama akun Diajeng Novida. Jangan lupa juga kritik dan saran masukannya ke IG Riramanti 900 dan Diajeng Novida. di situ kalian bisa say hello ataupun ngasih apapun. Request Ya, tema juga boleh. boleh banget. Ya udah, cukup segitu aja buat episode kali ini. Mungkin nggak selama episode-episode sebelumnya, tapi semoga ada hal baik yang bisa kalian ambil. Jaga diri baik-baik, sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu. See you in the next episode. Bye-bye.